Halo guys, selamat pagi. Hmm, ini aku baru bangun tidur ya. Seperti judulnya di channel aku, pagi ini aku bakalan cerita sedikit pengalaman adikku tadi malam. Jadi pagi-pagi di WhatsApp grup khusus anak-anak orang tua aku. Jadi isinya aku, adik-adikku, adik cowokku, dan adik-adik cewekku. Jadi ini ceritanya adik cowokku yang mengalami. Jadi 8 bulan ini adik cowokku tuh itu sudah tinggal di Trenggalek selama 8 bulan dan tidak pernah mengalami sesuatu hal yang mistis. Memang suasana rumahnya dia itu hutan seperti itu kan, karena memang benar-benar desa terpencil. Kalau pas maghrib itu orang-orang sudah nggak ada, maksudnya sudah sepi banget. Namanya juga desa terpencil kan ya, nggak ada aktivitas seperti di kota. Nah, jadi waktu malam, saat mungkin bisa jadi tengah malam ya, dia mengalami sesuatu hal yang aneh. Dia seperti mendengar suara musik gamelan atau pesta karnaval di perkampungan begitu. Seperti orang lagi berpesta. Dan itu eh, dia merekam suara itu, merekam video, ada suaranya. Dan aku mendengar suara itu tuh seperti aku pernah dengar kisahnya di YouTube. Dan sangat familiar sekali pokoknya suaranya. Nah, pokoknya serem banget deh. Ini ya, aku kasih lihat percakapan aku dengan adik-adik. Itu sedikit percakapan antara aku dan adik-adikku. Sebelum aku lanjut percakapannya, aku mau share dulu suara gamelannya atau apalah itu seperti apa ya. Kalian dengar. Mungkin ada kalian yang pernah dengar juga yang seperti itu, bisa komen di bawah ya. Nah itu tadi bunyi suaranya. Mungkin nggak ada teman-teman yang pernah mengalami hal serupa yang seperti itu di hutan atau di mana, di perkampungan kecil terpencil mungkin ya. Biasanya sih kayak hal-hal seperti itu kan adanya di hutan atau di daerah terpencil seperti yang kita pernah dengar kayak desa penari seperti itu kan, kayak suara gamelan dan sebagainya. Nah ini sekarang aku bakalan lanjutin percakapan aku dengan adik-adikku, dan ada juga beberapa enggak sih beberapa, cuman satu aja sih temanku yang berbagi pengalamannya, bukan pengalamannya dia sih, pengalaman papanya pernah juga mendengar hal yang seperti itu.
Ini teman aku menanggapi statusku di WhatsApp. Jadi papanya juga pernah mengalami hal yang sama dan itu terjadinya di hutan. Begitu. Kalau yang ini adikku yang cewek punya temen seorang indigo. Jadi dia coba menanyakan perihal yang dialami sama adikku yang cowok. Itu tadi teman-teman kelanjutan percakapan aku dengan adik-adik aku dan juga chat aku dengan teman aku dan chat adikku dengan temannya dia. Nanti ada iklan. Nanti aku bakalan share lagi percakapan aku dengan adik-adik aku dan juga ada video adikku yang cowok lagi explore tempat tinggalnya dia dan situ ada 2 kuburan sesuai dengan percakapan kita yang tadi yang dia mengatakan ada 2 kuburan kembar. Nanti di situ dia akan menjelaskan kuburan apa itu, tapi memang itu masih simpang siur ya, entah itu kuburan siapa, siapa orangnya, apa itu apa katanya itu kuburannya kuda dan segala macam, nggak tahu ya, kita juga nggak ada yang tahu dan orang-orang sekitar situ juga nggak ada yang tahu itu kuburannya siapa gitu. Padahal itu udah lama banget dari dulu, dari bapaknya punya kebun atau kakeknya dan segala macam ya, tapi nggak ada yang tahu itu kuburannya siapa. Dan harap dimaklumi kalau kita percakapannya ada bercandaan, memang gitu kita ya. Kalau ngobrol di grup kita jarak sih serius terlalu serius gitu enggak ya, gitu pasti ya dibuat bercanda biar nggak tegang juga. Nah ini dia percakapan kelanjutan antara aku dan adik-adik aku dan juga nanti aku akan share video explore adikku. Oke, kita explore sekarang. Ini yang mau lihat kuburannya. Kita jalan duduk ke kebunnya di depan rumah ini. Nah, ini dia kuburan dengan nisan tanpa nama. 2 kuburan kembar. Ada yang bilang pusaka, ada yang bilang juga kudanya Pak siapa nih ya? Pahlawan kok, kudanya siapa gitu lupa. Terus ada yang bilang juga kiai siapa gitu yang meninggal di sini. Ada yang bilang juga orang nggak dikenal terus meninggal di desa ini terus dikuburin karena nggak tahu namanya. Tapi simpang siur karena orang yang punya kebun sendiri, bapak-bapaknya lagi tuh nggak tahu ini siapa yang dikubur. Nih kuburan kembar nih di sini nih kita lihat. Wow, nah itu rumah yang saya tempati di depan. Wah, ini rumah nah ini rumah nih ya, tuh sebelah tuh. Nah, di depan rumah pas hutan.
Ini kebun terus hutan, sebelah sananya ada gunung. Terus sebelah sana sudah masuk perhutani. Aduh, kelihatan agak dikit sana tuh gunung. Saya tuh sawah terus gunung. Ke belakang rumah sekarang. Ya, ini rumahnya masih spooky ya. Masih model-model lama. Ini dulu sempat ditinggali sama Pak Sudirman di sini. Ini rumah bersejarah. Walaupun horor, tapi ini bersejarah. Nah, ini menuju belakang rumah nih. Ini agak sedikit horor. Kita menuju belakang rumah. Nah, ini yang seperti foto tadi pagi. Nah, ini nggak mungkin nih orang di sini nih. Ini jurang, tidak ada jalan. Waduh, kenapa bawa kembang? Ini, nah, itu tidak ada jalan. Sama nih di belakang juga. Tuh, belakang rumah. Ini juga tidak ada jalan. Ini kebon. Nah, ini kolam kita. Dan orang juga nggak bakal repot-repot mau masuk sini ya, karena ini juga bawah. Ini tinggi nih, lumayan tinggi nih. Nah, kayak tebing tinggi. Itu pagar. Ya udah pagar kebon. Oke teman-teman, itu tadi sedikit cerita pengalaman adikku yang dialaminya tadi malam. Dan dia mengabarinya sekitar jam 6 pagi tadi. Mungkin dia nggak bisa tidur atau gimana, tapi salut sih sama dia karena dia memang berani ya anaknya. Dari dulu juga dia memang banyak sekali pengalaman dia bertemu hantu, segala macam pokoknya, karena dia memang dari kecil peka terhadap hal-hal seperti itu, karena dia beberapa kali hampir meninggal karena sakit dari bayi sampai terakhir dia sakit parah itu SMA. Setelah itu sampai sekarang dia tidak pernah sakit lagi, yaitu mungkin karena hal seperti itu ya, karena dia sering mengalami hal di ambang kematian seperti itu. Kata orang, kalau orang-orang seperti itu kan peka ya sama hal-hal gaib. Nah, itu tadi pengalaman dia yang dia bagikan. Kalau teman-teman punya pengalaman seperti adikku, bisa komen di bawah. Bisa jadi lebih menyeramkan, mungkin kita akan bahas kalau teman-teman punya cerita seperti itu. Oke teman-teman, sampai di sini videonya. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian sehat selalu dan sampai ketemu di videoku selanjutnya. Bye bye.